yang akan memilih pun juga harus begitu tuh. Dengan keadilannya dia harus memberikan suaranya. Benar-benar itu yang akan dipilih itu yang betul-betul dapat memberikan keadilan bagi orang-orang sekitar ya. Jangan dikira kita udah memilih itu kita nggak akan kena subhat. Subhat kita. Kita akan kena dosanya itu. Kenapa? Karena kita memilih orang yang tidak adil dan akhirnya dia nanti serta-merta akan melakukan ketidakadilan dan akhirnya kita melakukan subhat. Jadi kalau bahasa Qur'annya itu wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita menjadi mitra, sahabat dalam memberikan pertolongan kepada orang yang tidak adil tadi untuk melakukan dosa dan permusuhan. Lagi ini adalah untuk mengantarkan seputar akan datangnya bulan pemilihan raja-raja di bulan November dengan menggunakan kajian tafsir Ibnu Katsir dengan dihubungkan dengan kupasan kajian tasawuf. Inti dari keadilan itu adalah terpancarkan dari perilaku yang mulia, perilaku yang berakhlakul karimah, beradab. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi kita. Ada janji yang belum saya tepati. Kemarin kita rencana mau mengangkat tentang hakikat keadilan tuh. Sambungan dari apa yang pernah saya sampaikan di saat waktu olahraga di Lapangan Merdeka, salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara. Nah, kemarin itu kan kita angkat tentang ini sambil nunggu jam masuk ngajar nih teman-teman sekalian, teman-teman medsos. Ya, ini kita di kawasan UIN Sumatera Utara Medan. Ya. Alhamdulillah kita suka yang tempat-tempat yang nyantai gini, natur gitu ya. Alami. Sana biasa kita di sana tuh, biasa di pojok sana kita tuh, di belakang gawang. Tapi karena ada yang lagi memotong rumput, tentu suaranya akan terganggu. Baik, kita coba kembali mengulas tuh teman-teman sekalian. Kalau kemarin kita angkat masalah tentang akhirat dan dunia, jangan memperalat akhirat untuk dunia. Ya, artinya akhirat itu atau agama itu hanya sekedar baju saja, sekedar kalau bahasa agak lembutnya topeng belaka gitu. Dia teringat itu ketika raja ngomong dalam nyanyiannya, buka dulu topengmu. Bukan, itu Peter Pan itu ya. Ya kalau raja tuh jujurlah padaku ya. Baik teman-teman, jadi sekarang kita mencoba untuk melanjutkan tuh. Kenapa agama itu tidak diperbolehkan untuk diperalat tuh? Tentunya agama itu adalah mengajarkan kajian-kajian yang mendatangkan kepada kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, terutama dalam agama Islam tuh. Jadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Al-Anbiya ayat 107 itu. Tidaklah kuutus engkau ya Muhammad kecuali membawa kasih sayang bagi seluruh alam semesta tuh. Peringati Maulid Nabi bukan tanggal lahirnya Nabi Muhammad, tapi yang dipandang di sini adalah bagaimana tuh kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Islam, tadi kita udah awali seluruh agama mengajarkan untuk demi kemaslahatan umat manusia. Sekarang kita fokus kepada kita punya agama, yaitu agama Islam, ya, tanpa mendiskreditkan agama yang lain. Mengantarkan kepada umatnya untuk menuju kepada perilaku yang menghadirkan kemaslahatan. Nah, bagaimanakah kemaslahatan sisi manfaat itu akan muncul dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam sosialisasi? Tentunya yang akan dipicu di dalam perbuatan dan perilaku aktivitas sosial itu adalah keadilan tuh.
Nah, keadilan ini adalah pemenuhan kebutuhan masing-masing person sesuai dengan kapasitas kemampuannya tuh. Ya, makanya di dalam surah An-Nahl tuh disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Setelah membahas tentang perintah Allah untuk mengajak kepada, jadi Allah memerintahkan kita tuh untuk melakukan keadilan tuh. Karena memang format kemaslahatan itu, kebersahajaan itu adalah keadilan tuh teman-teman sekalian. Nggak bisa kita akan memperoleh kemaslahatan itu dalam bersosialisasi bila kita tidak menghadirkan keadilan itu. Jadi nggak ada yang tersinggung itu, baik si kaum miskin maupun kaum kaya, baik si kaum rendah maupun kaum tinggi, baik itu kedudukan sosialnya memiliki derajat yang tak diperhatikan, ketidakmampuannya, ataupun yang memiliki derajat yang tinggi itu sangat dielulukan oleh kalangan komunitas masyarakat di sana. Nah, inilah yang menjadi barometer gemah ripah loh jenawinya itu di situ. Alam semesta pun ikut berkata. Bahkan angin pun mendayu dengan sepoi-sepoi. Kenapa? Kebersahajaan antara satu komunitas dengan komunitas yang lainnya saling mengisi tuh. Nggak akan dikatakan orang kaya tuh kalau nggak ada orang miskin. Nggak akan dikatakan orang tinggi derajatnya kalau nggak ada orang yang derajatnya rendah tuh. Nggak akan dikatakan seorang itu pintar kalau tidak ada orang yang nggak pintar tuh. Jadi semua itu keterpasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Yasin ayat 36. Maha suci Allah yang telah menciptakan keterpasangan tuh. Ya, jadi sangat-sangat riskan sekali kalau saat ini kita tidak mengikut sertakan tuh orang-orang yang di bawah kelas kita. Kita lupa. Kita hadir di muka bumi ini nggak berbenang loh teman-teman. Halo kawan-kawan yang kaya raya. Makasih Kak Epi Arianti, semoga sehat walafiat selalu, sembuh penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Nggak ada satupun maupun orang yang kaya yang mempunyai titel profesornya, yang mempunyai kedudukan sebagai raja dan ratunya, penguasa dan saudagar kaya, itu hadir semua dari rahim ibunya, nggak berbenang. Ini yang perlu kita jadikan renungan nih. Asik nih. Ya, cuman permasalahannya kan kita nggak pernah merenungi bahwa kita itu hadir di muka bumi ini nggak ada sehelai benang pun di badan. Apalagi di waktu masih kecil saat musim hujan ya, tapi tetap juga pingin minum es krim. Itu maaf ketika bersin meler tuh sampai jatuh-jatuh tuh kena kayak es krimnya itu. Ya itu banyak orang-orang di masa kecil seperti itu. Betapa indah ketika kita merenungkan. Nah, wilayah-wilayah inilah yang sebenarnya yang diperhatikan, yang harus dijaga dengan keberadaan keadilan itu tuh teman-teman sekalian. Makanya ketika setelah Allah katakan adil, bil adli, lanjutannya ihsan tuh. Ihsan itu anta abudallah ka'annaka tarah. Ini kalangan sufi dalam kupasan kajian tasawuf itu selalu menjadikan ini sebagai pegangan kajian itu. Menyembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Wa ilam takun tarah annahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, sungguh Allah melihat kamu. Jadi artinya saat kita sholat, semua itu kita dipantau oleh Allah tuh. Apalagi kita bisa menyaksikan dan merasakan kuasanya Allah itu. Jadi kita akan menyampingkan sifat sombong kita, sifat angkuh kita, bahkan yang lebih ganas tuh riak kita tuh. Kita lupa bahwa kita memberikan sesuatu itu ada sebenarnya menabung itu. Bukan kita ngasih orang, hebat kali kita ini. Ya, macam nggak mampu aja Allah ngasih hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya. Ya, kita tuh nggak mengasih, kita tuh menabung. Ya,
Kita menabung akhirat kita itu, tabungan akhirat kita itu. Ini bukunya belum belum jadi-jadi ini. Banyak kali rencana kita buat buku belum jadi-jadi semua. Ya. Jadi kita menabung akhirat itu teman-teman. Ya, jadi akhirnya kalau udah kita menabung, saat kita tak ditanggapi dengan apa yang kita harapkan, kita udah legowo itu jadinya. Nah, balik lagi pada kajian keadilan. Ini ihsan tadi ya. Ya, jadi ketika kita tampil dalam sholat, puasa, berimpak, dan lain sebagainya, bersosialisasi, kita selalu menyaksikan Allah menyaksikan kita. Sehingga khawatir ketika kita sampai di dalam isi hati kita pun Allah tahu tuh. Allah mengetahui apa ada yang dalam isi hatimu, isi hati kita semua. Jadi ya ketika mendumel sedikit, atau istilah ibu-ibu pengajian kemarin tuh, atau menggondok dalam hati kita, itu Allah tahu itu. Batal jadi kebaikan yang kita lakukan tuh. Ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kepada kita semua dalam menyembah Allah kecuali dengan ikhlas. Jadi ketika berbicara tentang keadilan, inilah yang harus sama rata tuh, memenuhi kebutuhan tuh person masing-masing tuh. Baik si kaya, yang sedang-sedang maupun yang jatuh ke bawah kemiskin, ya itu nggak bisa diperhatikan kekayaannya saja. Itu ada salah satu medsos tuh, kalau film-film pendeknya itu selalu menampilkan tuh semua mengandalkan jabatan, semua mengandalkan kekayaan. Akhirnya ada juga orang yang kaya yang jabatan tadi pun, yang punya kedudukan kekuasaan, takut dia diketahui, sampai dia harus hati-hati cari calon menantu, jangan sampai mendapat menantu yang materialistis yang bisa merusak ke perusahaannya. Nah, jadi ketika muncul pertanyaan, keadilan itu di mana sebenarnya praktikal sesungguhnya itu, Ustaz? Tidak bisa itu anak kelas 5 SD atau anak SD dengan anak SMA disamakan itu pemberian jatahnya itu. Misalnya si abang atau si kakak SMA, aliyah, SMK, itu perlu banyak kebutuhan seperti ongkosnya dan lain sebagainya, dikasih 20.000 sampai 50.000. Nggak bisa si anak SD dikasih 20 sampai 50.000. Waduh, bisa jadi bahaya itu, karena rata-rata anak SD pun di apa tuh namanya ya, diantar sama orang tuanya, megang uang 50.000. Terakhir di sekolah dia pun sibuk asik menraktir orang aja. Pertama enak dia dapat kawan banyak, kedua makin enak dia dapat mempunyai orang banyak. Rupanya banyak kawan tadi karena suka dia melihat traktir, jadi orang tadi berkawan sama dia gara-gara ditraktir. ya. Dan akhir yang ketiga, dia merasa tuh dia punya kuasa tuh. Kalau misalnya nggak bisa dia buat PR, dia minta tolong tuh sama yang ditraktir tuh, sebagai balas jasa itu. Jadi ujung-ujungnya bisa mendidik kepada kemanjaan yang membuat dia nggak cerdas di saat dia belajar, akhirnya menjadi nggak cerdas gitu, nggak pintar. Ya, ujung-ujungnya dia bisa saja nanti menggunakan wilayah jajan yang berlebihan tadi itu. Itu bukan adil, itu namanya menjerumuskan itu. Makanya tupoksi yang dikembalikan, letak kaji pada keadilan itu adalah sesuai kebutuhan. Anak SD kebutuhannya apa aja, dihitung semua itu dengan manajemen keuangan, akuntansi. Ya, kemudian yang anak SMA gimana? Itulah yang dikeluarkan. Makanya ada wilayah tentang 1 perempuan, 2 laki-laki. Perempuan itu 1, kenapa? Kalau na'udzubillah summa na'udzubillah, perempuan itu diceraikan oleh suaminya, dia nggak akan terbengkalai itu kehidupannya, sehingga akhirnya dia ujung-ujungnya nanti jadi melacur. Enggak, kenapa? Dia ditinggalkan oleh warisan oleh ayahnya tuh, sehingga wanita tadi terjaga dari pelacur atau lain sebagainya lah, untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, karena mungkin mendapatkan mantan suami yang mendapat suami yang jadi mantannya nggak bertanggung jawab selama ini. Nah, sedangkan laki-laki itu 2 jatahnya, yang 1 adalah untuk dia dengan keluarganya, yang 1 lagi adalah dia memperhatikan tuh kakaknya, adiknya perempuan atau keponakan lain sebagainya, untuk saling membantu, peduli itu. Makanya disebut dengan zawil kurba itu. Baru nanti praktek berikutnya adalah wal yatama wal masakin. Tapi kadang kita zawil kurba ini nggak kita dapatkan. Nah, inilah yang dimaksud dari keadilan. Kajian kita pertama ini nggak panjang-panjang lebar teman-teman, karena sudah mulai masuk jam saya ini. Nah, jadi inilah yang ditempatkan. Nah, itulah yang dikembalikan. Kalau calon-calon pemimpin
yang sebentar lagi bulan November ini akan muncul pemilihan raja-raja kota, raja-raja kabupaten, raja-raja provinsi. Nah itu kalau tidak mempunyai nalar keadilan dan dilanjutkan dengan jiwa keihsanan, karena kata dalam tafsir Ibnu Katsir itu, ihsan itu adalah yang lebih besar kajian batiniah dalam dirinya, spiritual atau nilai keagamaan dia itu besar itu daripada nilai dunia yang dia punya. Misalnya dia orang kaya, dia orang berkuasa, pejabat tinggi, tapi dia berakhlak mulia tuh. Ya, dia nggak pernah sombong tuh dengan kekayaannya. Dia nggak pernah sombong dengan kekuasaan dia tuh, teman-teman sekalian. Nah ini kenapa? Karena nilai batini dalam dirinya tuh lebih besar. Ini yang disebut ihsan tuh. Karena yang akhirnya yang dia lakukan semua itu karena Allah. Karena ia merasakan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, dia tuh beribadah dalam bentuk mengelola kekayaannya dan kekuasaannya itu adalah karena dia dipantau oleh Allah. Dia melihat Allah tuh. Walaupun melalui dengan kuasanya, dengan ciptaan-ciptaannya. Ia tahu itu yang ciptaan semua ini Allah. Termasuklah memberikan kekayaan dan kekuasaan itu adalah Allah. Sehingga akhirnya dia hati-hati untuk melakukan pengelolaan hartanya, melakukan pengelolaan kekuasaannya tuh. Sehingga ini yang disebut dengan ihsan tuh. Ya, yang besar nilai batinnya. Nah, sedangkan kebalikannya itu fahsya wal mungkar itu lebih besar lagi nilai lahirnya. Itulah tadi yang orang kaya, orang berkuasa sombong dia. Nggak peduli dia. Oh, aku lagi berkuasa nih, aku punya harta ini. Suka-suka aku nih berbuat sama siapa-siapa ini. Begitulah di teman-teman sekalian. Nah, inilah yang ditempatkan ihsan tadi setelah adil. Ya kan? Barulah ditengkarkan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, semua kebaikan yang dia lakukan itu adalah untuk mencegah perbuatan fahsya itu yang merugikan diri sendiri, dan mungkar itu merugikan orang banyak. Ya, ketika pertama dia buruk sangka aja itu fahsya itu. Buruk sangka itu yang belum sampai dia nggak mau bercakap, berkawan, ya kan? Kenapa? Di pikiran dia tuh kotor semua itu. Itu fahsya, itu merugikan diri sendiri. Tapi ketika blow up dia keluar sampai dia menyakiti orang, itu disebut dengan mungkar. Ya, itu dia. Kalau dalam kajian tafsir Ibnu Katsir menyatakan adalah itulah yang disebut dengan fahsya wal mungkar itu. Fahsya itu adalah perbuatan haram yang dalam diri manusia. Nah, ketika keluar perbuatan haram itu dengan menyakiti orang-orang sekitarnya, itu disebut dengan mungkar. Nah, inilah dia. Maka oleh karena itu, kaedah dari keadilan itu harus dapat dipahami tuh oleh calon-calon raja-raja kota, raja kabupaten, dan raja provinsi itu yang sebentar lagi akan dipilih bulan November ini. Maka teman-teman medsos sekalian yang akan memilih pun juga harus begitu tuh. Dengan keadilannya dia harus memberikan suaranya. Benar-benar itu yang akan dipilih itu yang betul-betul dapat memberikan keadilan bagi orang-orang sekitar ya. Jangan dikira kita udah memilih itu kita nggak akan kena subhat kita. Ya, kita akan kena dosanya itu. Kenapa? Karena kita memilih orang yang tidak adil dan akhirnya dia nanti serta-merta akan melakukan ketidakadilan dan akhirnya kita melakukan subhat. Jadi kalau bahasa Qur'annya itu wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita menjadi mitra, sahabat dalam memberikan pertolongan kepada orang yang tidak adil tadi untuk melakukan dosa dan permusuhan. Mudah-mudahan kajian ini dapat menjelaskan kepada kita, memberikan kenyamanan. Nanti insya Allah kita akan sambungkan. Lagi-lagi ini adalah untuk mengantarkan seputar akan datangnya bulan pemilihan raja-raja di bulan November. Ya, dengan menggunakan kajian tafsir Ibnu Katsir dengan dihubungkan dengan kupasan kajian tasawuf. Inti dari keadilan itu adalah terpancarkan dari perilaku yang mulia. Perilaku yang mulia, perilaku yang berakhlakul karimah, beradab, maka ini yang dikembalikan kepada kaji yang dikupaskan. Sampai jumpa di lain waktu kesempatan, kita sambung lagi nanti dalam memahami hakikat keadilan part 2, bagian kedua. Untuk menyambut bulan November pemilihan raja-raja kota dan kabupaten serta provinsinya. Bersama Sapriani,
Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.